Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CDG di studio dan di rumah yang saya hormati, kali ini kita akan mendiskusikan dengan tema Al-Quran dan Ekonomi. Hadir 4 narasumber. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya persilakan untuk mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Rudi, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Umaratul Hasanah, dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Zulkif, dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jalaluddin dari Program Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Saya mulai dari narasumber yang pertama. Ketepatan namanya Wahid ya. Ya, Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam. Wahid, hari ini kita akan mendiskusikan Al-Quran dan ekonomi ya. Apa sebetulnya ekonomi? Ya. Kalau kita tahu bahwa ekonomi itu adalah bagian dari ilmu sosial yang mengkaji tentang bagaimana manusia, masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup ini, maka manusia harus melakukan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Karena kita semua pasti melakukan aktivitas konsumsi. Untuk memenuhi itu kita harus produksi. Siapapun kita, manusia itu pasti melakukan produksi dan konsumsi. Pak Wahid, saya masih ingin tahu betul ekonomi itu apa ya. Kayaknya Pak Wahid dulu pernah nulis buku ya? Apa di bawah ya? Ya, kebetulan saya menulis buku ini dalam masih uji coba produk. Apa itu Pak Wahid judulnya? Nah, ini adalah modul kewirausahaan untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Oh ini Ya, ini saya kasih judul kan ya? Ya, saya kasih judul Be Entrepreneur is Trend. Ini Karena juga, Muhammad kan ini juga masalah ekonomi ya? Ya, ini salah satu bagian dari masalah kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau baca buku ini, ekonomi, kebutuhan ekonomi terpenuhi. Insya Allah ada semangat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup melalui bacaan buku ini. Insya Allah. Oh ya, terima kasih Pak Wahid. Saya teruskan ke Bu Dr. Umroh. Bu Dr. Apa betul di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang terkait dengan ekonomi? Terima kasih Pak Rektor. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali membahas masalah ekonomi. Ada rambu-rambu kita dalam berekonomi itu sudah dituliskan dalam Al-Quran seperti yang diutarakan oleh Bapak Dr. Wahid. Kita tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani juga harus dipenuhi. Salah satunya pertama yaitu kita harus mencari rezeki itu yang halal dan menyalurkannya juga yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus menghindari terjadinya maghrib. Maghrib, masalahnya ini saya singkat maghrib. Apa itu? Maghrib itu singkatan dari maisir, gharar, riba, dan batil. Jadi kita harus menghindari maisir, jadi perjudian, gharar, jadi tidak ada jelasan di dalam berekonomi, riba, dan juga batil. Yang ketiga, kita harus menghindari ada kedoliman di dalamnya. Dan Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kalau dalam berekonomi kita harus menghindari itu, sehingga di dalam kedoliman ini tidak akan berdampak negatif pada umat. Yang keempat yaitu kita harus tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya tidak boleh kaya. Bukan tidak boleh kaya, Islam tidak boleh kaya. Maksudnya kalau berlebihan kita memenuhi kebutuhan kita di dalam konsumsi juga nggak boleh berlebihan. Kita makan saja kan nggak boleh berlebih-lebihan. Kita harus ada takaran masing-masing setiap manusia.
Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah kita harus menunaikan sosial kita, yaitu dengan zakat, infak atau sedekah yang sudah ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Itu sudah dijelaskan bahwa kita juga berkewajiban bahwa harta yang kita miliki, harta yang kita dapatkan itu ada sebagian harta kita yang dititipkan kepada kita haknya orang lain. Nah, itulah yang kita harus Jadi tunaikan. semakin kaya harus semakin juga punya kepedulian Terhadap sosial dan Terima orang kasih lain. Bu Dokter. Saya lanjutkan ke Dr. Fauzan. Ini Pak Kiai tadi disebut rezeki itu harus dicari, tidak hanya ditunggu. Apa betul? Dan bagaimana cara mencari rezeki? Di dalam Al-Quran itu ada dua tipe rezeki. Ada yang rezeki itu memang muktasab, harus diusahakan. Yang dalam hal ini tentu berdasarkan terhadap potensi kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang berbeda itu. Maka sebab yang muktasab itu yang muktasab. Tetapi ada yang ghairu muktasab. Yang ghairu muktasab itu adalah rezeki di mana memang Allah itu memberikan sekalipun tanpa diusahakan. Dan rezeki yang paling nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah rezeki hidayah. Itu kalau berbicara tentang rezeki. Oleh sebab itulah maka kalau kita bicara tentang ekonomi di dalam perspektif Al-Quran, maka dasar paling utama dan sesungguhnya memang setiap yang ada di dalam Al-Quran itu dasar utamanya adalah tauhid. Karena kepada tauhid itulah sesungguhnya manusia kemudian bisa menjadi landasan. Termasuk di dalam pernikahan tidak mungkin sah tanpa tauhid. Ekonomi juga tidak mungkin bisa sukses tanpa tauhid. Itu yang menjadi dasar utama. Terima kasih Pak Kiai. Saya lanjutkan ke Pak Dr. Jalal. Kalau dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang terkait dengan ekonomi, apa mungkin ada konstruk ekonomi syariah misalnya? Iya, satu hal yang dilanjutkan Pak Dr. Fauzan tadi, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Walladzi ja'ala lakum al-ardha dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur." Konsep ekonomi itu kan terkait dengan satu tataran dalam pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan biasanya dikaitkan dengan ideologi. Kalau perspektif Al-Quran ini sangat terlihat jelas di dalam surat Al-Mulk ayat 15 ini. Allah menyebutkan sumber daya yang diciptakan oleh Allah sehingga kemudian muncul konsep harta milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumber daya ini untuk dimanfaatkan dalam aktivitas produksi yang diistilahkan dengan famshu fi manakibiha. Maka bertebarkanlah, berjalanlah di muka bumi. Ini bukan dalil untuk jalan-jalan, tetapi dalil untuk melakukan aktivitas. Setelah itu, wakulu min rizki, nikmati konsumsi dari rezeki yang diberikan. Jadi tahapannya adalah ada faktor produksi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didaya gunakan oleh manusia dalam aktivitas produktif, kemudian menghasilkan dan dinikmati. Tetapi semuanya harus dikaitkan dengan orientasi masa depan. Wa ilaihi nusyur, bahwa kepada Allah kita akan kembali. Produksi maupun konsumsi bukan semata-mata dunia, tetapi juga untuk ekonomi. Baik, jadi konstruksi ekonomi syariah juga sangat kental dengan bagaimana mendesain masa depan ekonomi manusia seluruh dunia ini. Kita lanjutkan, Pak Wahid. Ekonomi itu kan pemenuhan kebutuhan manusia ya, individu maupun masyarakat. Ini harus dipenuhi ya? Harus, wajib. Mengapa? Ya, karena keberlangsungan hidup manusia itu salah satunya adalah bagaimana dia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jadi ada aktivitas harus menghabiskan nilai guna, artinya ya kan harus ada makan, sandang, pangan dan papan itu yang minimal itu kan harus terpenuhi. Nah, pemenuhan itu jelas harus ada orang yang mengusahakan untuk memenuhi. Jadi ada semacam permintaan ini akan sandang, pangan, papan, membutuhkan peran produsen. Nah, di dalam perekonomian ini sesungguhnya bukan hanya orang per orang, tapi juga dibutuhkan lembaga yang dapat mengatur aktivitas
aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Ini ada peran pemerintah, sehingga nanti sistem ekonomi apa yang diatur oleh pemerintah di dalam mengatur masyarakat untuk supaya masyarakat dapat memenuhi kehidupannya dengan baik dan negara menjadi maju. Karena seringkali ukuran negara maju itu juga indikatornya adalah adanya bagaimana pendapatan per kapita negara itu diperbandingkan satu dengan yang lain. Berarti ekonomi ini sisi hidup manusia yang sangat penting ya. Bahkan mungkin prasejarah pun, manusia prasejarah pun sudah mengatur ekonomi ini ya. Ya, mulai prasejarah itu jelas bahwa bagaimana pada masa prasejarah mereka harus bertahan hidup, maka tentunya berbeda pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonominya. Karena pada masa prasejarah kita tahu bahwa belum ada pendidikan dan macam-macam pendidikan masih sifatnya ya seperti itu. Artinya mereka hanya menggunakan apa yang sudah disediakan oleh Allah untuk kehidupan hidup. Jadi mereka berburu. Jadi ya harus berburu ketika sumber daya manusia, sumber daya alam, hewan, tumbuhan itu semakin langka, maka dia ada proses berpikir bagaimana dia yang sebelumnya namanya berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan. Karena sebenarnya mereka hidup di goa, hidup di daerah-daerah dekat pantai karena sumber daya ada. Terima kasih Pak Wakil. Saya lanjutkan ke Bu Dr. Umroh. Bu Dr. Di dalam Al-Quran katanya banyak ayat-ayat yang terkait dengan ekonomi, bahkan mungkin yang terkait dengan bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi ini. Bagaimana sih sebetulnya cara memenuhi kebutuhan ekonomi menurut Al-Quran itu? Ya, terima kasih. Kalau di dalam tinjauan secara ekonomi Islam, Ya. bahwa kita itu untuk memenuhi ekonomi itu tidak hanya dari sisi materi, tapi non materi juga dibahas juga di dalam Al-Quran. Jadi yang kita dapatkan dari sini dari Al-Quran bahwa di samping kita mendapatkan rezeki atau kita mencari kebutuhan hidup, tapi juga harus dilihat kebutuhan hidup itu yang kita dapatkan sumbernya dari mana. Halal. Kalau sudah kita dapatkan sumbernya itu halal, maka kita menyalurkannya juga harus kepada yang baik. Jangan tidak semata-mata ya sudah dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, itu Jadi sudah kalau dalam bahasa lain cari rezeki menurut Al-Quran itu yang halal dan ada thayyibah. Apa itu artinya thayyibah? Nah, ini yang baik. Jadi kalau itu ada rezeki yang halal, tetapi itu tidak baik, perolehannya juga tidak menjadi Perolehannya dan zatnya ya. zatnya. Nah, makanya tadi yang saya sebutkan bahwa ada yang saya singkat dengan kata maghrib tadi, maisir, horor, riba, dan batil. Nah, mungkin dari sini ada orang dari batil. Apa yang kita dapatkan, momennya barang ini halal, tetapi itu tidak baik untuk kita dapatkan. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, dari sisi ekonomi Islam juga dari materi yang kita serahkan bahwa kita juga harus bersabar di dalam kita kalau berusaha mencari rezeki. Kalau umpamanya Allah sudah memberikan sesuatu, maka jika kita harus bersabar dan bersyukur apa yang kita dapatkan, dan kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Nah, syukur inilah yang kadang-kadang itu yang kita susah. Artinya kalau berlebih ekonominya bersyukur, Ya. kalau berkurang atau mungkin tidak ada bersabar. Dan ini adalah tetap harus mendekatkan diri pada Allah. Tapi di sisi sini juga dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita juga harus berikhtiar. Karena dengan ikhtiar ini maka kita harus mencari rezeki yang tadi. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum atau nasib tersebut kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya, kita harus berikhtiar. Jadi Al-Quran menyuruh umat manusia untuk berusaha mencari rezeki sekuat-kuatnya, gitu ya. Sekuatnya dengan Asal cara yang baik, mencari rezeki yang halal dan baik. Terima kasih Bu Dr. Pak Dr. Fauzan. Tadi disebut oleh Bu Umroh bahwa umat Islam itu bahkan seluruh umat manusia ya disuruh oleh Allah untuk mencari rezeki dengan sekuat tenaga. Bagaimana sih sebenarnya cara untuk mencari rezeki yang halal, thayyibah dan juga
tidak mendolim orang? Ada beberapa prinsip sesungguhnya yang harus kita ikuti di dalam berekonomi. Yang prinsip-prinsip itu kalau di dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali. Di dalam beberapa Al-Quran itu kadang-kadang memberikan informasi dengan menggunakan simbol-simbol yang tidak secara langsung, tetapi di dalam hal berekonomi Islam itu sangat tegas sekali, bahkan memberikan penjelasan yang sangat urgent, seperti misalnya ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu membedakan di antara bai' dengan riba, sekalipun sama-sama ima'ul mal, sama-sama dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan, tetapi antara perilaku yang disebut dengan bisnis, dengan bai', dengan riba seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi itu beda. Karena apa? Karena bedanya bukan hanya dari sisi kalimatnya itu, tetapi beda dari sisi tujuan, perilaku. Kalau riba itu sesungguhnya tujuannya adalah dalam rangka, bukan dalam rangka untuk menumpuk-numpuk harta. Oleh sebab itulah prinsip yang kedua di dalam Islam itu selalu ada keseimbangan. Menseimbangkan antara kebutuhan personal dengan kebutuhan sosial, antara kebutuhan lain dengan kebutuhan batin. Orang boleh bekerja keras, tetapi jangan bertujuan dalam rangka untuk menumpuk harta, karena al-hakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa yulikulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa addada. Jadi Islam itu selalu memberikan penyeimbang, tidak dilarang, tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan. Mengapa? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah merupakan alat saja. Jadi karena dia alat, jangan dijadikan tujuan. Tujuan utamanya tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berekonomi itu bukan harta tujuannya, tetapi bagaimana kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, kemudian keluarganya, lalu bagaimana dia bisa peduli kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi sebetulnya kalau begitu ekonomi ini sebenarnya media ya untuk beribadah kepada Tuhan gitu ya. Betul sekali, Bro. Jadi teringat kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah itu, yang dianggap sebagai ahli di dalam bidang ekonomi Islam pertama yang diakui oleh Barat. Ya. Muqaddimah Ibnu Khaldun itu memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana sebuah proses perjalanan di antara memenuhi kebutuhan ketika menganalisis ayat rihlat asy-syita'i was-shay'i misalnya. Kemudian bagaimana Ibnu Khaldun memberikan penjelasan bahwa tentang pasar itu tidak boleh dibatasi harganya, karena harga itu tidak bisa dibatasi oleh sebuah kebijakan dan seterusnya. Ya. Betul. Terima kasih Pak Dokter. Saya lanjutkan ke Pak Dokter Jala. Pak Dokter, tadi disebutkan Pak Dokter Fauzan bahwa sebenarnya kita punya warisan aturaus ya. Buku-buku ada kitab-kitab yang membicarakan masalah ekonomi syariah. Sebetulnya ekonomi syariah ini masa lalu atau masa depan? Ekonomi syariah ini masa lalu dan masa depan. Jadi masih sangat menjadi alternatif ya. Saya pernah membaca bukunya Prof. Fauzan ini bahwa kehadiran ekonomi syariah sesungguhnya berbarengan dengan kelahiran syariat Islam itu sendiri. Mana bukunya? Kasih tahu Pak Fauzan. Oh ya. Kalau ingat dulu ya, Bro. Ya, gimana itu? Bahwa apa ekonomi syariah ini menjadi masa depan ya? Iya, menjadi masa depan karena kalau berangkat dari karakter syariah itu sendiri, kalau dalam ungkapan para ulama itu kan soal ekonomi di zamanin wa makan ya, termasuk terkait dengan kondisi masa depan ketika muncul ketimpangan dan ketidakadilan itu. Sebagai salah satu contoh misalnya konsep distribusi ya. Kalau dalam ekonomi konvensional, konsep distribusi itu hanya terbatas distribusi pasca produksi. Jadi bagaimana membagi hasil produksi itu pada faktor-faktor produksi yang ada. Tetapi dalam Islam tidak. Ada yang diistilahkan dengan distribusi praproduksi terkait dengan sumber daya alam atau bahan baku itu milik siapa sesungguhnya, dan juga ada distribusi pasca produksi. Nah, ini terkait dengan pembagian untuk faktor-faktor produksi tadi itu. Makanya kemudian muncul konsep
kepemilikan, ada kepemilikan individu, kepemilikan publik. Biasanya ditabung untuk membantu orang-orang yang terkena COVID-19. Betul, justru dalam situasi seperti ini yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat sebagai implementasi ekonomi Quran itu adalah mengedepankan konsep sisi-sisi keuangan sosialnya. Ini kalau kita perhatikan dulu, bahkan sebelum zakat itu diwajibkan, tentu Nabi dihadapkan pada persoalan pendapatan. Zakat belum ada, kemudian sumber pendapatan Baitul Mal yang lain juga belum ada. Yang dikedepankan adalah keuangan sosial. Ada yang diserahkan dengan takaful antara muhajirin dan orang-orang Ansor. Itu juga yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab, mirip terjadi musibah dan bencana, tetapi dalam bentuk yang lain, yang kekeringan. Saat itu yang dilakukan adalah memaksimalkan Baitul Mal terlebih dahulu. Bila kemudian tidak ada, lalu berkirim surat ke beberapa wilayah seperti ke Mesir, kemudian ke Bahrain dan sebagainya. Terima kasih Pak Jarod. Kalau kita bisa simpulkan, ternyata ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran atau ekonomi syariah itu adalah mendayung di antara ekonomi sosialis dan kapitalis. Orang Islam diharapkan menjadi kaya ya, tetapi kekayaan yang dimiliki itu harus sebagian dibagikan kepada mereka yang amat sangat membutuhkan. Dan ini amat sangat relevan dengan kondisi sekarang, di mana masyarakat dunia, khususnya Indonesia ini terkena COVID-19. Seharusnya umat Islam berdasar ekonomi syariah ini punya kepedulian terhadap sesama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.